Jika Anda memiliki tamu, silakan tinggal. Tolong. Tolong biarkan aku pergi. Satu busur. Membungkuk lagi. 3 busur. Terima kasih keluarga. Kesedihan Bibi berubah. Tuan Gao. Yu Feng ada di dalam, aku akan membawamu ke dalam. Kenapa tidak masuk? Sisi terakhir. Maaf, aku punya sesuatu yang penting. Aku akan pergi dengan membungkuk pada Nona Wen. Kau punya sesuatu yang penting. Atau kau tidak berani melihatnya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ini berga. Kau tidak berani melihatnya, karena kau pembunuh ikan. Membunuh ikan. Lihat apa yang terjadi. Jangan dengarkan alumni mengatakan dia memfitnah saya. Kerabat dan teman. Ini adalah wasiat Wen Yufeng. Setelah Anda mendengarkan, Anda tahu bahwa saya tidak berbicara omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Jangan biarkan dia pergi. Jangan melawan. Biarkan saja. Aku akan mengajak Yufeng membaca kata-kata terakhirnya sekarang. Ibu, maaf. Kau selalu menyalahkan aku karena tidak membawa pacar kembali. Sebenarnya, aku tidak mau. Kau mengajariku sejak kecil, gadis harus berhati-hati saat berteman. Kalau tidak, satu kesalahan. Aku kenal seorang pria. Tapi aku tidak menerimanya. Karena dia punya istri. Aku akan mengundurkan diri. Tapi dia berlutut di depan saya dan berkata bagaimana dia tidak akan membiarkan saya pergi. Dia juga mengatakan bahwa dia dan istrinya hanyalah pernikahan politik. Mereka sudah lama tidak punya anak. Ini mimpi yang berbeda. Dia juga mengatakan bahwa satu-satunya orang yang saya cintai. Dia berjanji jika aku punya daging. Dia akan menceraikan istrinya. Saya sangat tersentuh. Aku benar-benar percaya dia akan bahagia. Dia menyewa rumah untukku. Sudah 2 bulan aku tinggal bersamanya. Siapa yang tahu bahwa suatu hari istrinya datang? Dia sudah lama mencarinya. Suamiku juga mengambil foto kami. Pasangan mereka sangat berisik. Istrinya menampar saya dengan marah. Aku menabrak lemari dan jatuh. Termos air panas disiram begitu saja. Wajah saya melepuh. Ternyata pria murahan itu adalah kamu. Tenanglah. Aku merasa sakit dan takut. Yang paling ditakuti adalah dia tidak akan menginginkanku. Aku menunggu di rumah sakit. Aku akhirnya menunggu sampai dia datang, tapi dia ingin putus denganku. Aku pegang dia dan jangan biarkan dia pergi. Dia mengibaskan aku dan berkata dia ingin muntah. Aku ingin muntah. Dia kehilangan uang. Katakan padaku seberapa jauh. Jangan kembali ke Guangzhou di masa depan.
Ahahaha. Dokter bilang wajahku meradang. Bahkan jika sudah selesai, akan ada bekas luka besar setiap kali aku melihat di cermin. Aku benci diriku sendiri. Aku benci dia. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku harus minum obat tidur setiap malam untuk tidur. Bangun dengan mimpi buruk saat Anda tertidur. Aku benar-benar menderita. Aku tidak bisa kembali. Ibu, kau tidak pernah melahirkan putriku. Aku minta maaf. Jaga dirimu. Tidak berbakti kepada Anda dan Feng Jibi. Kau orang bodoh. Cepat. Cepat. Berhenti. Apa yang terjadi? Teman-teman di pers, mungkin akan ada yang benar-benar bodoh di dunia ini. Pria jahat yang meninggalkan kekacauan membunuh Wen Yufeng, tapi orang ini tidak akan pernah menjadi aku Galtair. Semua orang baru saja mendengar surat itu. Aku tidak menyebutkan nama Galtair. Saya tidak tahu apa yang dilakukan gadis kecap ini. Buat kekacauan untuk memfitnah saya. Tapi aku akan menuntutmu untuk menghancurkan. Dan kalian jangan menulis. Atau aku akan menuntutmu. Dalam surat ini, aku tidak menyebutkan namamu. Tapi dalam foto ini, apakah Anda mengambil foto dengan Yin Yufeng? Kau seperti neurosis. Teman-teman wartawan yang terhormat, kita tidak akan tahu. Aku menemukan surat ini di dalam peninggalan Yufeng. Dan foto ini. Itu adalah roh Yufeng di surga. Ingin aku berada di depan arwah, mengungkap topeng palsu pria jahat ini. Kau adalah orang yang bodoh. Pria jahat yang membunuh Yufeng. Galtair, ternyata dia. Saya harap semua orang akan melaporkan hari ini. Jangan biarkan Yufeng mati tidak jelas. Dan dia adil. Kau Siarang Pencuri Nakel. Anda bertanggung jawab untuk membuat binatang buas. Sushi, kau peliker. Pelacur tutup mulut. Siapa pelacur dan bukan aku yang bunuh diri? Bagaimana dengan foto dan buku medis? Bukankah aku membunuhnya? Kau punya bukti. Apakah kamu memilikinya? Beraninya kau bicara. Aku akan menggantungmu dari penjara. Hah, Aku bisa bersaksi. Semuanya. Aku penerima barang. Galtair, kau adalah binatang buas. Dia juga menjejar saya baru-baru ini. Juga berbohong padaku untuk mengatakan bahwa dia akan menceraikan istrinya. Pria bau. Aku tidak akan pernah memukul istri kalian lagi. Kau adalah binatang buas. Apa yang kau letakkan? Kau akan mati. Berjalan-jalan. Pergi. Harian Yongqing. Saya tahu bahwa masalah pertama akan menimbulkan sensasi di Guangzhou. Seorang wanita bernama Wen Yufeng keluar hari ini. Kematiannya terkait dengan selebriti yang sudah menikah. Kalian ingin tahu siapa dia? Pergi ke rumah duka di Guangzhou. Anak kedua. Siapa kau? Apakah anak kedua memanggilmu?
Kenapa kau tidak bangun? Kau sudah lama di rumah sakit. Galtaire tidak pernah melihatmu. Anda akhirnya menunggu sampai dia datang. Tapi saya pikir dia datang. Uang besar untuk membiarkan Anda pergi. Dia tidak menginginkannya. Siapa kau? Bagaimana kau tahu? Dalam beberapa bulan terakhir, aku terus mengawasi kalian. Lihat bagaimana dia. Lihat betapa kejamnya pasangan ini padamu. Melihat betapa sengsara Anda. Siapa kau? Aku sama sepertimu. Dia juga sangat sedih oleh keluarga Gao. Aku ingin membantumu. Juga membantu diri sendiri. Kau harus berani. Hal-hal buruk yang telah dilakukan pasangan Galtaire. Beritahu orang-orang di seluruh dunia. Katakan pada mereka. Gao yang tidak berguna berbakat dan kuat. Aku tidak bisa melawan mereka. Selain itu, aku masih terlihat seperti ini. Aku tidak ingin melihat orang. Kau pergi. Pergi. Sayangnya, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Meskipun aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi akhirnya kau adil. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan keluarga Gao merasa lebih baik.